Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update ringan-ringan aja nih. Ini apa ya? Ya memasuki waktu istirahat makan siang di sini. Gua ingin bikin konten soal masalah kabar, news update. Mungkin ada beberapa rumor juga. Sebelumnya gua ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah komen. Sebelum gua kasih kabar-kabar dan juga update-update, kalau yang nunggu berita deal soal pemain, sampai sekarang ini belum ada deal ya. Sampai dengan gua bikin video ini belum ada deal terbaru dari Manchester United, baik itu yang datang ataupun juga yang keluar dari Manchester United ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang bosen ya kan, atau nggak suka dengan berita update termasuk dengan rumor dan lain-lain, ini bisa di skip aja ya videonya daripada jengkel ya kan. Ini hanya ringan amatiran ala gua, update news. Langsung ada aja, dari yang pertama nih gua ambil dari Sky Sports Premier League. Michael Edwards ini adalah kalau tidak salah sporting director dari Liverpool ya. Ini kan dikabarkan akan cabut dari Liverpool. Dikabarkan juga kalau dia ini merupakan salah satu tokoh kunci dari keberhasilan Liverpool merekrut beberapa pemain kunci di bursa transfer sebelumnya. Dikabarkan ini dipertimbangkan oleh Chelsea dan juga Manchester United untuk bisa diambil sebagai sporting director dari masing-masing klub. Ini menurut gue juga cukup menarik. Walau kalau menurut gue dengan amatiran, kita nih kan sekarang sudah ada John Murtough dalam hal transfer ya. Utamanya ini kan yang lebih banyak berperan. Kalau seandainya datang seorang yang baru dalam posisi yang berkaitan dengan transfer secara langsung, ini menurut gue juga kurang apa ya. Bisa jadi enggak lah, kalau menurut gue justru malah bisa jadi rancu ya tugasnya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu juga John Murtough sudah merekrut asisten dari dirinya kan di Manchester United yang lebih mengurusi soal masalah administratif dan juga internal klub. Jadi kalau gue sih dengan amatiran sepertinya sih tidak ya. Tapi ya kita tidak pernah tahu dalam sepak bola akan ada kejadian apa. Manchester United dan Chelsea ini juga dikabarkan oleh MUFC MPB dikabarkan sama-sama menginginkan Michael Edwards. Tapi gue sudah memberikan tadi ya opini gue. Fabrizio Romano pun juga mengabarkan demikian, masih menunggu keputusan soal masalah Michael Edwards, soal masa depannya. Selain itu juga Manchester United ini mempertimbangkan merekrut Lee Dijk. Ini juga merupakan yang dipertimbangkan oleh Manchester United untuk direkrut sebagai orang-orang untuk mengisi pos-pos penting di klub, bukan hanya di tim. Ini menunjukkan kalau sekali lagi seperti gue sering ulangin, kalau Manchester United di musim ini bukan hanya membangun ulang tim, tapi juga membangun ulang klub. Karena di kepemimpinan Richard Arnold ini ternyata cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Ada banyak perubahan yang terjadi, dan tentu saja dengan perubahan-perubahan tersebut, kalau gue lihat ringan amatiran sepertinya masih butuh waktu untuk klub, sekali lagi klub bukan hanya tim ya, klub ini bergerak menuju ke arah yang mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Dari Fabrizio Romano ini mengabarkan kalau talenta Inggris Malcolm Ebiowei yang sebelumnya cukup lumayan sering dikait-kaitkan dengan Manchester United, ini akan bergabung atau menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Dia akan meninggalkan Derby County untuk bergabung dengan Crystal Palace. Kontrak sendiri ini akan sampai 2027. Wow, pemain muda sebenarnya yang juga menurut gue potensial. Cuman sekali lagi kalau melihat posisinya dia, yaitu adalah di winger kanan. Kalau tidak salah kita punya banyak sekali winger kanan, apalagi pemain muda. Ada Anthony Elanga, ada Facundo Pellistri, ada yang lain-lain. Bahkan kabar juga saat ini kan ingin merekrut Anthony yang posisinya juga sayap kanan ya kan, penyerang kanan.
Manchester United juga dikabarkan ini sedang berusaha untuk merekrut kiper Watford Daniel Bachmann sebagai kiper kedua atau kiper ketiga. Watford hanya akan mempertimbangkan dia untuk supaya meninggalkan ini sebagai permanent deal. Jadi tidak ada sebagai peminjaman dan lain-lain. Dikabarkan juga ini Bachmann ini juga termasuk salah satu yang dipertimbangkan oleh Manchester United untuk menggantikan Dean Henderson yang semakin dekat untuk bergabung dengan Nottingham Forest. Sektor penjaga gawang menurut gue cukup penting bagi Manchester United ya. Selain backup bagi David De Gea ketika cedera atau bahkan akumulasi dan lain-lain. Juga jangan lupa Manchester United musim depan masih berlaga di 4 atau akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, yang tentu saja dengan konsentrasi yang berbeda-beda pula. Yang di musim-musim lalu juga kadang di rolling kan posisi penjaga gawang utamanya, dan menurut gue dengan cabutnya Dean Henderson, salah satu penjaga gawang yang menurut gue juga bagus sebenarnya, cuman dia ingin kan supaya punya menit bermain lebih yang nampaknya sulit didapatkan di Manchester United. Ya kita harus merekrut kiper baru sih ya, utamanya untuk kiper kedua maupun yang ketiga. Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Manchester United ini tidak memasukkan penawaran ya, atau bahkan bernegosiasi dengan FC Porto untuk striker Brazil Evan Nilsson di samping kabar katanya ada 70 juta euro proposal yang ditolak. Ini tidak betul karena dia tidak ada di listnya Manchester United. Bahkan tidak ada didiskusikan oleh Erik ten Hag secara internal ya oleh Erik ten Hag. Bukan Evan Nilsson tapi Anthony. Ya, belum ada kabar juga nih soal Anthony. Oke, balik lagi ke Michael Edwards. Ini dikabarkan oleh salah satu jurnalis ESPN kalau tidak salah ya, Mark Odgen. Ini mengabarkan kalau perpindahan Michael Edwards ke Manchester United ini tampaknya cukup kecil ya katakanlah peluangnya, karena John Murtough ini yang mengepalai operasi sepak bola ya, hal-hal terkait dengan operation ketika atau setelah terutama Ed Woodward ini cabut dari klub di bulan Februari. Nah, ini yang gua katakan kalau seandainya kan ada dua tokoh di satu posisi, ini menurut gue juga sering sekali kontraproduktif. Jadi ya sekarang John Murtough ya itu yang ada sekarang, kecuali kalau akan diganti. Tapi kan menurut gue dengan apa yang terjadi sekarang ini di Manchester United, dia juga baru kan menempati posisi ini, yang menurut gue ya peluangnya kecil sih bagi Michael Edwards ini ke Manchester United. Walaupun Michael Edwards menurut gue dengan amatiran juga merupakan sosok yang jenius sebenarnya, sangat-sangat luar biasa, yang bisa salah satu tokoh di balik layar kenapa Liverpool bisa sehebat saat ini. Ini menurut gue dengan amatiran. Balik lagi ke soal masalah kiper, ini dikabarkan oleh Jonathan Schrager kalau kepindahan Dean Henderson ke Nottingham Forest ke Nottingham Forest ini akan semakin dekat, tapi statusnya hanya pinjaman, tidak ada opsi pembelian. Ya, ini seperti yang diinginkan oleh Manchester United. Dari AFC Ajax, The European Lad, ini dikabarkan kalau keminatan klub-klub Inggris ini semakin meningkat ya, terutama RB Leipzig untuk mengambil Edson Alvarez dari Ajax. Dikabarkan ini akan berharga 30 juta. Alfred Schreuder, pelatih baru dari Ajax ini dikabarkan tidak melihat pemain ini sebagai rencananya untuk musim depan, Edson Alvarez. Apakah Manchester United berminat? Erik ten Hag berminat untuk mengambil mantan anak asuhnya di Ajax ini juga cukup menarik, Edson Alvarez ini ya. Kalau tidak salah posisinya ini lebih ke gelandang sih ya. Kalau Edson Alvarez ini kalau tidak salah, gelandang bertahan. Dikabarkan juga kalau banyak sekali yang tertarik ini oleh Mike Verwij, salah satu jurnalis di Belanda tentang Ajax dan juga timnas Belanda ya seringnya. Salah satu yang menurut gue salah satu jurnalis yang bisa dipercaya dan juga cukup bagus. Ini dikabarkan kalau banyak sekali ketertarikan terhadap Martinez, Anthony dan juga Julian Timber, terutama dari Manchester United. Tapi sepertinya kecil peluang mereka akan meninggalkan Ajax karena harganya kira-kira ya
70 sampai 80 juta untuk Anthony. Wow, cukup tinggi banget ini ya. 50 juta sampai 60 juta untuk Martinez dan Timber. Masing-masing ini menurut gua, bukan dua-duanya. Jadi harganya cukup tinggi sekali. Ini yang menurut gua salah satu mungkin tantangan bagi klub-klub lain, utamanya Manchester United kalau ingin mendatangkan Anthony ataupun Martinez ataupun juga Jurriën Timber. Untuk Jurriën Timber memang sepertinya sangat kecil sekali, hampir tidak mungkin, tapi untuk merekrut salah satu antara Anthony maupun Martinez ini juga menurut gua tidak mudah ya bagi Manchester United, karena Manchester United juga butuh banyak pemain untuk direkrut ya. Tentu saja tidak akan dilakukan secara sekaligus pemain-pemain tersebut, tapi dengan budget yang menurut gue juga terbatas musim ini, paling tidak untuk bursa transfer musim panas ini, yang datang pun juga menurut gue tidak akan banyak ya. Manajemen tampaknya tidak akan pakai gaya jor-joran seperti 8 tahun belakangan ini. Kabar dari Fabrizio Romano, Christopher Nkunku ini sudah memperpanjang kontrak atau akan memperpanjang kontrak ya dengan Red Bull Leipzig sampai dengan Juni 2026, dan rilis close-nya dikabarkan 60 juta. Wah, ini sebelumnya dikabarkan kan harganya 100 juta. Sekarang rilis close-nya 60 juta tapi sudah mendatangkan kontrak sampai 2026. Ya, sepertinya tidak mungkin Manchester United kalau seandainya ingin mendatangkan Christopher Nkunku, kan pernah dikait-kaitkan nih. Gua salah satunya yang suka sebenarnya striker ini, cuman nampaknya belum saat ini. Dan kalau Manchester United berminat, mungkin musim depan atau musim selanjutnya tebus dengan harga 60 juta ke Red Bull Leipzig. Berita lainnya terkait dengan Manchester United dan Brentford ini masih menunggu jawaban final dari Christian Eriksen. Tottenham dikabarkan ini fokus ke pemain lain karena tidak ada follow up dengan sang agen ya dari Christian Eriksen ini. Steven Bergwijn ini akan cabut juga dari Tottenham, dan kabarnya Ajax sedang bekerja untuk itu sebagai tujuan selanjutnya dari Steven Bergwijn. Ya, Manchester United dan Brentford kita lihat akan pilih mana Christian Eriksen. Tentu saja tantangan dari Brentford dan Manchester United berbeda bagi sang pemain. Peluang bermain ya kan dan lain-lainnya juga berbeda. Kita lihat faktor-faktor non teknis juga tentu saja berbeda ya. Brentford lebih di London ya kan kotanya, kalau Manchester United lebih di Manchester dan lain-lain. Kita lihat, gue juga sangat penasaran ini menunggu jawaban dari Christian Eriksen. Ini ada kabar diambil dari Sport Bible kalau ada, ya gue udah lihat videonya ini, Bruno Fernandes berteriak ke Alex Telles dan juga Fred ya. Kurang lebih dia mengatakan, kalian itu di sini untuk bermain bola, bukan untuk merekam film ya, atau membuat film. Tapi gue nggak tahu apakah bercanda atau tidak. Cuman di video tersebut memang terlihat Bruno Fernandes memang agak emosi ya. Cuman yang menarik ada ditanggapi oleh Rio Ferdinand dengan bercandaan ini di Twitternya. Ini dikabarkan oleh United Journal kalau Manchester United ini bernegosiasi cukup keras ya dengan Frenkie de Jong, karena kalau seandainya dia ini tunduk atau mereka ini tunduk atau Manchester United tunduk dengan harga yang mau oleh Barcelona, ini akan memberikan efek kepada kapasitas untuk memperkuat squad, karena terkait dengan budget menurut gua yang mungkin benar-benar tidak jor-joran itu tadi ya. Dan dikabarkan memang betul di kalimat kedua kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya ya mereka berharap untuk mengambil atau Barcelona bisa setuju dengan harga yang diinginkan oleh Manchester United, karena selain itu akan menyimpan budget juga untuk pemain-pemain lain. Manchester United juga percaya nilai atau harga dari seorang Frenkie de Jong itu adalah ya seperti yang mereka inginkan ya, bukan yang Barcelona inginkan. Valuasinya itu kurang lebih demikian. Ini salah satu faktor kenapa kok sampai saat ini cukup alot negosiasi tentang Frenkie de Jong. Dikabarkan oleh United District kalau Lyon ini sudah menawar, ini terkait dengan bek kiri Feyenoord Tyrell Malacia, ditawar 12 juta pounds tapi ditolak oleh Feyenoord karena Feyenoord ingin 15 juta pounds. Manchester United dan Newcastle ini pernah menanyakan soal masalah valuasi dari Tyrell Malacia, dan dikabarkan 15 juta pounds ini bisa diterima oleh Feyenoord.
Tapi saat ini belum ada langkah lagi bagi kedua tim untuk mengambil Tyrell Malacia. Gue seperti yang banyak tahu ya, di sini gue di Liga Belanda gue lebih ke Feyenoord. Gue sering menyaksikan Feyenoord secara di TV ataupun juga langsung di stadion. Tyrell Malacia ini pemain yang cukup bagus, fantastis menurut gue. Sudah memperkuat timnas Belanda juga, usianya masih cukup muda. Musim lalu membawa Feyenoord finish di peringkat ketiga, membawa Feyenoord ke final Conference League sebelum dikalahkan oleh AS Roma. Tentu saja ada banyak yang harus diperbaiki dari Tyrell Malacia, cuman gue melihat ini salah satu talenta yang dimiliki oleh Feyenoord, sehingga kalau Manchester United ingin mengambil, ini cukup bagus. Tapi kalau seandainya diambil, gue lihat sih bukan langsung untuk memberikan impact yang instan yang langsung. Ini pemain masih harus di-develop dulu, jadi harus sabar ya, harus ada proses dulu di sana. Ini dikabarkan berita terakhir ya, dari berbagai sumber, dari beberapa sumber, kalau Glazer ini tidak membiarkan atau belum bisa membiarkan orang-orang yang menjalankan atau manajemen dan lain-lain ini membuat keputusan untuk menjalankan klub dengan bebas. Ini dikabarkan Glazer ini sempat memblok pergerakan dari Marcus Rojo untuk ke Everton dengan status pinjaman, karena pada saat itu dipikir ya atau dilihat oleh Glazer ini sisi Merseyside artinya Everton ya, ini sebagai salah satu rival di Big Four. Luar biasa. Jose Mourinho juga sempat dikabarkan ingin melepaskan Anthony Martial di tahun-tahun awalnya dia, tapi sumber mengatakan kalau penyerang tersebut itu merupakan salah satu favorit dari Joel Glazer pada saat itu. Ini juga kalau seandainya kabar ini betul ya inilah Glazer. Dan dari beberapa berita yang gue baca di sosial media dan lain-lain juga, keputusan transfer memang ada Richard Arnold, ada John Murtough kan yang langsung di lapangan, lalu pengambil keputusan juga ada seorang Richard Arnold. Tapi Richard Arnold ini tetap juga harus melaporkan atau meminta keputusan akhir itu ke Glazer. Dan ketika Glazer dengan segala pertimbangannya ini mengatakan tidak, ya tidak begitu, karena mereka yang punya kuasa. Oleh karena itulah ataupun juga sebaliknya ya, ketika dia bilang iya ya maka iya yang akan terjadi. Dan bukan tidak mungkin kenapa kok pergerakan dari Manchester United yang cukup alot musim ini, terutama di bursa transfer ya, ini buat gue sih ada kemungkinan besar banget ada pengaruhnya juga dari Glazer, dimana paling tidak dari sisi budget itu kan ada di tangan mereka. Belum lagi keputusan-keputusan lain yang mungkin ya, ini asumsi gue, soal masalah harga dari Frenkie de Jong. Mungkin Glazer punya informasi lain, harganya tuh harusnya sekian. Jadi ketika mungkin Manchester United atau pihak lain dari Manchester United sudah ingin menawar atau memberikan harga yang mungkin mendekati dari yang diinginkan oleh Barcelona, bisa jadi juga Glazer punya pandangan lain karena dan mereka juga punya hak untuk memveto ya, karena mereka ownernya, mereka pemilik dari klub. Dan menurut gue ini salah satu masalah atau tantangan dari Manchester United saat ini sih. Kurang lebih demikian news update informasi kali ini. Gue mau makan siang dulu lalu lanjut kerja lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.